kita mau memuji memuliakan nama Tuhan dan mau bersama-sama belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya kita nyanyikan lagu dulu sambil bangkit berdiri. Hormat bagi Allah Bapa. Dengan sikap yang baik ya, tidak usah main-main ya anak-anak ya. Kita nyanyikan lagu Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang dekat. Haleluya, haleluya, ketiganya yang dekat. Nah, anak-anak masih dalam keadaan berdiri, kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menjaga, memelihara kami dari malam hingga pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu mau memuji memuliakan nama-Mu dan mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kalau kami dalam surga, kami juga berdoa untuk orang tua kami dalam setiap keadaan mereka. Engkau memberkati mereka seperti Engkau memberkati kami. Tidak lupa juga kami berdoa teman-teman kami dalam setiap keadaannya. Engkau jagai mereka seperti Engkau jagai kami. Bapa dalam surga, ini doa kami dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak silakan duduk kembali. Pada saat ini sebelum kita sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan atau belajar firman Tuhan dari loser-loser yang akan menyampaikan firman Tuhan, kita nyanyikan dulu Hai Kawan Tahukah Kamu. Nyanyi yuk. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Berdiri yuk anak-anak yuk. Kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Nah, anak-anak, kita sudah sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita berdoa sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah menyertai kami hingga pada saat ini. Kami mau untuk bersama-sama belajar firman-Mu. Tuhan Yesus, biarlah ketika kami sama-sama belajar firman-Mu, Engkau tolong berkati, sertai, berikan kami hikmat, kebijaksanaan, agar kami boleh belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, ini doa kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, tahu enggak siapa hari ini, lause siapa yang membawakan firman Tuhan? Apakah lause Rani, lause Pinyau, atau lause Chandra, atau lause Amel, atau lause Dian,
orangnya cantik, pasti cewek ya. Terus rambutnya itu kayak gelombang-gelombang air laut. Nah, pasti apa sih kayak kayak gelombang-gelombang air laut. Siapa ya? Terus sering bawa motor Supra. Ada yang tahu nggak siapa? Nah, daripada masih ada yang salah jawab, ada yang sudah benar jawab juga baik, yang masih salah jawab juga tidak apa-apa, kita langsung panggilkan saja ya. Kita panggil Losedian. Silakan Losedian. Sekarang kita sama-sama mendengarkan Losedian. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi ini? Tentunya kalian semua dalam keadaan yang sehat dan selalu bergembira bersama keluarga di rumah. Nah, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tunduk kepala, dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk belajar firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami dan kami ingin menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan juga untuk semua berkat Tuhan yang mengalir kepada hidup kami. Engkau sudah memberikan kami orang tua yang baik, keluarga yang baik, dan teman-teman serta semua yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami untuk selalu dapat mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Nah, pagi ini firman Tuhan belajar dari seorang tokoh di dalam Alkitab yang bernama Timotius. Nah, siapa sih Timotius itu? Nah, Timotius adalah seorang yang selama ini sudah dengan setia menemani Rasul Paulus mengabarkan Injil kemana-mana ya. Nah, Timotius merupakan seorang anak yang berasal dari perkawinan campuran. Ibunya seorang Yahudi dan ayahnya adalah seorang Yunani. Walaupun orang Yahudi, keluarga dari Timotius ini khususnya dari ibunya merupakan seorang yang percaya kepada Tuhan. Mulai kecil, Timotius sudah diajarkan oleh ibu dan neneknya mengenal Tuhan. Mereka selalu mengenalkan firman Tuhan kepada Timotius. Setiap hari mereka selalu membacakan firman Tuhan kepada Timotius kecil. Dari sana sehingga lama-kelamaan iman Timotius itu terbentuk. Sejak kecil dia sudah mempunyai iman yang sungguh-sungguh luar biasa. Karena apa? Karena ibu dan neneknya selalu mengajarkan firman Tuhan. Dan Timotius menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan. Nah, setelah usianya menginjak dewasa, remaja, dewasa, Timotius bertemu dengan Bapak Paulus. Nah, di sana oleh Bapak Paulus, Timotius diajak untuk mengajarkan Injil. Akhirnya Timotius mengikuti misi Bapak Paulus untuk mengabarkan Injil. Walaupun dia masih muda, ya, dia tidak ragu-ragu untuk mengikuti Bapak Paulus mengajarkan Injil kepada semua orang. Karena dia percaya dan yakin bahwa Tuhan akan menolong dia. Dia tidak memikirkan, wah aku masih kecil, aku ingin main terus, aku masih muda, aku ingin jalan-jalan sama temanku seneng-seneng. Di sini Timotius mempunyai iman yang sangat kuat. Yang dia pikirkan adalah bagaimana firman Tuhan ini dapat didengar oleh semua orang, ya. Nah, Timotius
Kenapa dia seperti begitu? Mungkin ada kaitannya dengan namanya. Nama Timotius itu berarti menghormati dan memuliakan Allah. Nah ya, dari namanya saja sudah mempunyai arti yang luar biasa, yaitu menghormati, memuliakan Allah. Sehingga dalam hidupnya dia selalu menghormati dan memuliakan Allah. Walaupun dia masih muda, dia mau mengabarkan Injil Tuhan. Dan Bapak Paulus sebagai bapak iman dia, ya, bukan bapak kandung loh ya, bapak iman maksudnya, dalam membimbing iman Timotius, dia selalu menguatkan Timotius untuk selalu tegar, selalu kuat dalam menghadapi tantangan. Tidak mudah mengabarkan Injil, apalagi kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Pasti ada tantangan, ada orang yang suka, ada orang yang benci. Ini mengganggu saja, ini mengganggu adat istiadat daerah kita ini. Jadi banyak juga orang-orang yang sangat tidak suka kepada Timotius untuk hari ini. Tetapi di sini Bapak Paulus terus menguatkan, ya, terus menguatkan Timotius untuk selalu tegar. Bahkan saat sakit pun Timotius masih melakukan tugasnya, melakukan pelayanannya. Sakit apa? Pada suatu ketika Timotius mungkin mengeluh sakit perutnya. Ya, akhirnya Bapak Paulus mengirimkan sebuah surat karena pada saat itu Bapak Paulus ditangkap dan dipenjarakan. Tapi Bapak Paulus tidak putus walaupun mereka berbeda tempat. Bapak Paulus di penjara, tapi Bapak Paulus terus menguatkan dengan mengirimkan surat-suratnya kepada Timotius. Nah, di sana Bapak Paulus memberikan nasihat, ya, Timotius harus kuat, jangan takut, jangan tegar, ya, jangan takut, jangan khawatir, karena Tuhan akan menolong Timotius. Nah, dari kisah ini kita belajar satu hal, ya, teladan yang bisa kita ambil dari Timotius, yaitu walaupun masih kecil, dia mau menerima panggilan Tuhan, ya. Dan yang kedua, dia memiliki karakter itu sifat yang melekat di dalam dirinya, ya. Dia memiliki karakter yang luar biasa, yaitu iman yang sangat teguh, itu ya. Dan yang ketiga, Timotius mempunyai komitmen yang kuat. Komitmen apa yang Timotius lakukan? Yaitu komitmen bahwa walaupun dia masih muda, dia mau dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, mengabarkan Injil kemana saja yang Tuhan kirimkan. Ya, itu komitmen dan itu dia lakukan dan dia mau menjalankan semua itu. Siapa yang ingin seperti Bapak Timotius? Ya, mungkin saat ini belum, tetapi Tuhan juga menginginkan kepada setiap kita bahwa walaupun anak-anak masih kecil, anak-anak bisa menjadi seperti Timotius. Kita belajar dari dia, ya, walaupun kecil, dia selalu melayani Tuhan hingga hidupnya sudah dewasa, ya. Nah, Tuhan ingin anak-anak mau melayani Tuhan walaupun kalian masih kecil. Orang melayani Tuhan tidak harus selalu sudah besar, tidak hanya orang dewasa. Anak-anak walaupun masih anak-anak bisa melayani Tuhan. Nah, saat ini kita akan memperingati kelahiran Tuhan Yesus bulan depan Desember, ya. Tetapi walaupun nanti mungkin pelaksanaannya tidak seperti biasa, tapi tahun-tahun memeriahkan bersama-sama, kita akan tetap memperingati perayaan kelahiran Tuhan Yesus secara online. Nah,
Bagaimana caranya anak-anak untuk dapat melayani Tuhan? Kan secara online lah, kalian bisa melakukannya. Nah, anak-anak yang punya kerinduan untuk persembahan pujian, mungkin mau menari, atau mungkin mau berpuisi, boleh. Nanti hubungi lause-lause yang ada yang kalian punya nomornya, lause-lause aku ingin bersembahkan. Nah, bagaimana caranya? Kalian membuat video apa yang akan kalian lakukan. Nanti video-video yang sudah terkumpul akan dikumpulin dan diedit oleh lause dan nanti membentuk suatu video yang bagus dalam bentuk peringatan kelahiran Tuhan Yesus, yaitu hari apa yuk? Hari kelahiran Tuhan Yesus. Ya, pinter. Hari Natal ya. Nah, itu ya. Mari anak-anak, walaupun kalian masih kecil, kalian bisa melayani Tuhan seperti Timotius. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk melayani Tuhan. Tuhan memakai setiap orang. Tuhan memakai setiap orang untuk melayaninya, tidak melihat, wah, anak itu kaya, aku pakai kah untuk melayani Tuhan? Anak itu cantik. Bukan itu yang Tuhan lihat, tetapi yang Tuhan pakai, ada yang Tuhan pakai untuk melayani dia, yang berkenan kepada Tuhan, yaitu anak-anak yang mempunyai kerinduan untuk melayani Tuhan. Mumpung kalian masih kecil, jangan buang-buang kesempatan untuk melayani Tuhan. Selagi Tuhan memanggil kita, mari kita datang kepada Tuhan untuk melayaninya. Ingat ya, ada lagu kan? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat ya. Hidup ini harus jadi berkat. Jangan sia-siakan kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Itu firman Tuhan pagi ini, pesannya ya. Jangan sia-siakan hidup kita. Panggilan Tuhan kepada kita, mari kita sambut dengan sukacita, dengan kerelaan dan keikhlasan. Sekian firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua, sehingga kita semua, terutama anak-anak, bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, menjadi pelayan Tuhan yang setia dan hebat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan pagi ini, untuk sudah mengajarkan kepada kami, untuk kami dapat menerima panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan. Walaupun anak-anakmu masih kecil, kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong mereka untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Jadikan anak-anakmu ini menjadi Timotius generasi saat ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih anak-anak. Nah, ada ayat hafalannya ya, jangan lupa. Ayat hafalannya di dalam 1 Timotius 4 ayat 8. Nah, tugas kalian adalah coba kalian tuliskan ayat hafalan tersebut. Tuliskan yang bagus. Nah, nanti kalian tulis yang bagus, boleh kalian hias ya ayat hafalannya. 1 Timotius 4 ayat 8. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan sampai bertemu minggu depan. Nah, anak-anak tadi kita sama-sama mendengarkan bagaimana cerita firman Tuhan tentang Timotius. Biarlah firman Tuhan dapat memberkati anak-anak dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan saja memberkati anak-anak, tetapi memberkati lose-losenya juga ya. Nah, pada saat ini kita mau mengakhiri ibadah kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Kita berdiri semua yuk, Bapa Terima Kasih. Bapa
dan intinya kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas kasih karunia-Mu bagi kami pada saat ini. Kami anak-anak-Mu sudah sama-sama belajar firman Tuhan, sudah sama-sama memuji nama Tuhan. Pada saat ini kami telah mengakhiri ibadah kami, dengan tolong berkati kami, sertai kami, tetap memberikan hikmat kebijaksanaan bagi kami. Tuhan Yesus, ini doa kami, dan dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, pada saat ini sampai di sini dulu ibadah kita, dan jangan lupa ingat latihan terus untuk persiapan Natal, lagu-lagunya atau ada apapun, ada dance atau apapun nanti kalian harus latihan di rumah ya. Dan nanti ada pengumuman selanjutnya dari lose-lose di grup Paguyuban Sekolah Minggu. Nah, anak-anak sampai di sini dulu perjumpaan kita dan bye-bye, see you next week. Yo, I ain't fearing for my team, so they can acquire